Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit-ta'ati wa ba'dahum bil-isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu unzila alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah, bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda, Nurul Huda atau Al-Huda? Nurul Huda. Gara-gara kelamaan nih, lupa berapa kali bolong nih ya. Jamaah Masjid Nurul Huda, wabil khusus kepada para tokoh ya, para sesepuh, para pejabat yang tidak saya sebut satu persatu, seluruh jamaah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, mengampuni dan merahmati kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya tiada henti untuk kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling berharga ya, nikmat iman Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik. Allah mudahkan untuk selalu dalam ketaatan ya. Pagi-pagi sudah Allah mudahkan kita untuk bergegas ya, memenuhi panggilannya, salat subuh. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai dengan harta. Karena ukuran rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu diukur dengan karunia apa? Hidayah, taufik hidayah, bukan karena kemudahan-kemudahan fasilitas duniawi ya. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sampai orang kafir siapapun yang durhaka sekali, semua Allah kasih fasilitas dunia ya. Tapi kata beliau, wala yu'til imana illa man yuhib, tapi tidak akan diberikan iman, tidak akan diberikan hidayah kecuali hamba yang Allah cintai. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai memohon mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita. Kita bersyukur sekali karena kita selalu berupaya untuk ingin tahu ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan belajar. Karena Islam itu agama ilmu. Dalam Islam itu ilmu itu tidak terpisahkan dari agama. Makanya para ulama mengatakan ad-dinu indana ilmun wal ilmu indana dinun. Agama untuk kita orang muslim itu ya ilmu, dan ilmu juga tidak boleh terpisah dari agama. Jadi kita beragama itu pasti harus berilmu dulu.
Makanya Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengikrarkan kalimat tauhid, beragama, menjadi seorang muslim, seorang mukmin itu kita harus tahu dulu. Nggak boleh kita ikut-ikut ya. Katanya begini, ya orang mulai dulu juga kakek moyang saya begini, ibu bapak saya begini. Nggak boleh dalam beragama. Harus kita tahu. Itu makanya kita diwajibkan untuk selalu ngaji. Bagi kita orang muslim itu belajar ilmu agama itu ya nggak ada berhentinya, nggak boleh berhenti belajar itu. Makanya pepatah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis tapi ini disarikan dari ayat-ayat, hadis-hadis, pendapat para ulama. Begitulah seharusnya orang muslim itu nggak boleh berhenti belajar. Dari sejak dulu diboyan sampai nanti mati di liang lahat itu harus belajar. Karena memang Islam ini agama ilmu. Nggak boleh itu kita berislam berdasarkan kebodohan. Sampai-sampai Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan babul ilmi qoblal qawli wal amali. Dalam agama ini begitulah, sebelum kita itu berucap-ucap, membaca bacaan, berdoa, ngomong, dan begitu juga sebelum kita melakukan perbuatan itu harus ilmunya harus lebih dulu, supaya kata-kata kita, perbuatan kita itu berdasarkan ilmu dan benar. Belum lagi bahwa dalam agama ini, dalam Islam ini ilmu nggak boleh terpisah dari agama, nggak boleh sekuler. Makanya kata Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ini kan artinya dalam Islam itu harus belajar. Ayat yang pertama turun pun ayat tentang pembelajaran, suruh membaca, mengajarkan dengan al-qalam, alladzi 'allamal qalam, itu adalah ilmu. Bagaimana kita berilmu? Tapi ilmu dalam Islam tadi harus disertai dengan iman. Makanya Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut Rabb kamu. Jadi enggak boleh ilmu terpisah dari iman ya. Sehingga kalau orang muslim itu tambah ilmu itu harus tambah kuat imannya. Dengan tambah ilmu ini orang itu harusnya semakin dekat dengan Allah SWT. Makanya mereka orang-orang yang dapat ilmu dan dia ada rasa takut kepada Allah, itulah disebut dengan ulama. Kata Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah. Nah, jadi kalau khasyah itu rasa takut, tapi takutnya berdasarkan ilmu, bukan takut karena insting. Bawaan manusia kan ada, kita kan ada rasa takut, gelap takut, ada hantu takut. Itu takut namanya takut insting, itu bawaan. Tapi ada takut yang karena ilmu, itu disebut khasyah. Yang kata Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan kita ini ketika kita dikasih kesempatan atau Allah kasih taufik kita untuk belajar, itu artinya kita sedang bukan sekedar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu kita itu harus menambah kekhusyuan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan ilmu kita enggak tambah khusyuk, itu berarti ilmunya apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Man istada ilman wa lam yastad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmunya tapi bukan tambah khusyuk kepada Allah, nah itu malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita ilmui pada pagi hari ini? Kita masih membahas satu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini menjadi pokok pokok ibadah ya, inti dari seluruh ibadah itu adalah diantaranya apa? Sholat. Kita sedang membaca fikih sholat. Terakhir kita membahas tentang ikhtilafun niyah bainal imam wal makmum. Ini sudah kita bahas nih panjang lebar.
Cuman karena udah 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan nih lupa kosong nih. Jadi udah nggak ingat kayaknya. Bagaimana sih hukumnya kalau imamnya nanti begini, makmumnya begitu, kan? Insyaallah masih ingat ya. Seingat atau diulang lagi atau tambahan? Ya, jadi kita ini fungsinya ngaji itu double ya. Ada karena menambah ilmu, tapi juga karena apa? Beribadah. Kalau beribadah, pokoknya datang aja duduk di majelisnya ilmu itu sampai sambil ngantuk pun Allah apa? Kasih pahala, ya kan? Nah, memang salah satu apa keistimewaan orang ngaji itu diantaranya apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, illa nazalat alaihim sakinah. Orang yang ngaji itu Allah berikan apa? Ketenangan. Akhirnya kalau orang ngaji kebanyakan tenang gitu sambil bersandar, tenang gitu. Ya kan, semua tenang di sini kan, ya kan? Itu bukti benar sabda Rasulullah SAW bahwa orang ngaji itu bawaannya tenang. Apalagi sambil bersandar, tambah tenang banget itu ya. Nah, insya Allah kalau di sini tenang tapi nggak ngantuk ya, insya Allah ya. Baik, jadi kita sedang mengilmui ya, bagaimana supaya kita dalam beragama itu agama tidak terpisah dari ilmu, ilmu tidak terpisah dari agama. Kita karena kemarin sudah membahas tentang perbedaan niat antara imam dan makmum, sekarang sampai kepada rukun-rukun sholat, arkanus sholat. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Nah ini insya Allah ini karena kita ini ilmu praktis setiap hari sudah kita amalkan, tinggal kita perkuat dengan pengetahuan, dengan teori ya. Sebetulnya Bapak Ibu itu sudah pinter semua, sholat udah hafal banget. Mulai kecil, udah mulai umur berapa dulu sholat, ya kan? Kalau Rasulullah SAW akan memerintahkan kita sholat umur apa? 7 tahun aja harus dilatih sholat. Mulai dari 7 tahun sampai sekarang sudah 60 tahun, maksud sudah hafal banget. Nah, ciri-ciri kalau sudah hafal banget apa? Sholatnya cepat, dan udah hafal. Ngebut ya kan? Masa mulai kecil udah sholat masih lama banget nih Pak Ustadz. Gak hafal emang gitu. Nah, jadi ada yang sholatnya cepet ya, karena sudah hafal. Insya Allah kalau di sini ya khusyuk semuanya. Baik, jadi arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Nah, apa itu yang dimaksud rukun-rukun sholat? Aqwalun wa af'alun tatarakabu minha haqiqatus sholat wa ma yadwa. Yang dimaksud rukun sholat itu adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan ataupun perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang darinya terbentuklah sholat. Jadi dalam sholat itu memang ada ucapan-ucapan, ada gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang membentuk atau menyusun sholat, sebuah sholat. Dan para ulama itu bagusnya membagi. Memang Rasulullah SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah SAW, hai umatku, sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Tapi kan kita udah berat juga ya, karena itu sudah dalam bentuk narasi, tulisan-tulisan, gak pernah ngeliat bener. Kalau masih zaman dulu udah ada video, udah ada ini HP enak kali ya. Rasulullah disut gitu, udah langsung gitu. Kayaknya udah mudah itu. Kalau teknologi sudah ada, gitu. Tapi kalau dulu tuh narasinya pakai lisan, dan yang menceritakan itu orangnya banyak. Setiap orang yang pernah bersama Nabi melihat bagaimana sholat Nabi itu secara umum bisa menceritakan, walaupun tidak semua jadi hadis. Yang kemudian jadi hadis itu adalah sahabat-sahabat yang kemudian meriwayatkan, dan periwayatannya itu kemudian dikodifikasi, dicatat. Makanya jangan heran kalau kemudian terjadi ikhtilaf, karena Nabi sholat selama 20 atau sekian tahun, sahabat-sahabat yang melihat sekian tahun. Dalam seharinya sholat wajibnya doang aja ada 5 kali, belum tambah sholat sunnahnya. Itu betapa berarti jangan heran kalau mamanya nanti ada satu hadis menceritakan agak beda begini. Mulai dari kunut saja sudah beda.
Ada hadis yang mengatakan saya melihat Nabi tidak pernah menghenti-hentinya untuk kunut. Akhirnya ketika dia bercerita dalam hadis, maka orang meyakini bahwa yang benar Nabi sholatnya kunut kalau subuh. Tapi ada yang mengatakan saya tidak, Nabi melihat bahwa kunut itu sesuatu yang bid'ah, yang baru. Nah, kan sudah beda nih. Ya itulah makanya hal-hal yang sifatnya itu bisa juga berbeda. Tapi yang pokok-pokok kan secara umum nggak ada beda itu. Terkait jumlah rakaat nggak ada yang beda. Bacaan-bacaan yang inti kayak Fatihah itu nggak beda. Gerakannya hampir semua sama kan. Subuh sama-sama 2 rakaat, itu yang global-global yang pokok-pokok ini yang kita itu tidak boleh berbeda, yang pokok-pokok itulah disebut dengan rukun. Rukun ini harusnya tidak ditolerir, nggak ada perbedaan karena namanya yang bacaan-bacaan inti. Makanya tadi dalam sholat Nabi itu kemudian sama para ahli fikih itu dibagi, ada namanya rukun. Tadi rukun-rukun adalah perkara-perkara yaitu bacaan dan gerakan-gerakan perbuatan yang terbentuklah dengannya sholat. Tapi itu di situ ada dibagi, ada yang sifatnya rukun. Kalau rukun itu harus, kalau ditinggalkan itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ada yang kemudian menyebutnya wajib. Ada dalam versi lain ada yang mengatakan ini adalah sunnah ab'ad, tapi dalam kitab lain disebut dengan wajib. Jadi ada rukun, kemudian ada wajib, kemudian ada sunnah. Jadi ada 3. Kalau rukun mau nggak mau itu harus dipenuhi. Kalau sampai kelewat rukun itu, ya pokoknya dalam 1 rakaat kok ada rukunnya yang tidak dilakukan, merata rukun itu rakaat itu dianggap tidak berlaku. Pokoknya kita sholat sendiri ya, bukan makmum ya, sholat sendiri lupa nggak baca Fatihah, maka rakaat yang tidak ada Fatihahnya itu kita anggap apa? Tidak berlaku, dianggap nggak dihitung. Kita tambahin 1 lagi, ya kan? Karena apa? Karena itu termasuk rukun. Tapi kalau yang wajib, contoh wajib kayak momennya sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyat yang pertama itu wajib, atau orang menyebutnya sunat ab'ad. Maka kalau kayak gitu ya nggak apa-apa ditinggalkan, tapi cukup bisa juga nanti ditambal atau disusuli dengan sujud sahwi. Baik, supaya tidak terlalu luas, intinya rukun itu bacaan-bacaan ataupun gerakan-gerakan yang membentuk satu sholat yang apabila tidak dipenuhi sholatnya tidak sah. Baik, di sini sebutkan fa idza takhallafa wahidun min hadhil arkan lam tatahaqqaq as-shalah wa lam yu'tad biha syar'an wa la yujbaru bisujudis sahwi. Apabila ada seseorang meninggalkan dari salah satu rukun salat, maka sholat itu tidak terwujud, maksudnya tidak dianggap secara syariat dan tidak bisa ditambal, tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Maka di sini kemudian dibagi, orang yang meninggalkan rukun itu secara umum ada 2 kondisinya. Kondisi yang pertama meninggalkan rukun dengan sengaja. Di sini disebutkan tarakahu amdan. Man taraka ruknan min arkanis shalah amdan batalat salatuhu wa lam tasihhu bil ittifaq. Kalau ada orang yang sengaja maunya tidak membaca Fatihah sedangkan dia jadi imam atau sholat sendiri, nanti kalau jadi makmum ada hukum tersendiri karena ada hadis mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Kalau kita sholat sendiri atau sholat menjadi imam, lupa kita sengaja nggak membaca Fatihah, maka itu disebutkan lam tasihha sholatuhu bil ittifaq. Jadi para ulama sudah sepakat itu, pokoknya nggak sah sholatnya kalau sengaja. Kita lihat di sini, wa in tarakahu sahwan aw jahlan. Bagaimana kalau meninggalkan sholat, meninggalkan rukun sholat itu karena
sahwan karena lupa, au jahlan atau karena memang tidak tahu. Di sini disebutkan fa in amkana tadarukuhu wal ityanu bihi. Kalau memang ini harus segera disusuli. Kalau lupa ya berarti kita susuli tadi yang kita katakan. Bagusnya gimana ya, yang rakaat yang dimana tidak ada rukunnya itu tidak dianggap sebagai satu rakaat, kemudian kita susuli. Fa in lam yakun tadarukuhu fasadat salatuhu indal jumhur. Kalau memang nggak mau memenuhi berarti sholatnya tidak sah, baik karena lupa maupun karena tidak tahu. Jadi di sini berat ya. Tapi ada juga yang mengatakan dimaafkan. Ini menurut jumhur fasadat sholatuhu, menurut kebanyakan para ulama. Tulho wa indal jumhur, menurut para ulama mayoritas atau jumhur, tulho raq'atul lati turika fiha ruknu faqat. Maka diabaikan atau ditulho itu maksudnya dianggap tidak ada guna atau dianggap tidak ada, tidak dihitung rakaat yang dimana rukun itu ditinggalkan. Illa ayyakuna nasiyat takbiratul haram fa innahu yusta'nafu min jadidin. Tapi kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun sholat berupa takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu rukun yang pertama, maka ya udah diulang saja. Artinya tidak segera diulang lagi. Baik. Apa itu rukun-rukun sholat? Nah, karena pembahasannya luas kita nanti cepat saja. Yang pertama, arkanus shalah hiya al-qiyamu fil faraid lil qadiri alaihi. Jadi berdiri itu termasuk apa? Ada yang memulai dengan takbiratul ihram sebagai rukun pertama. Ada yang mengatakan al-qiyam, yaitu berdiri. Berdiri itu syaratnya bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, maka di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Di sini berarti syarat atau rukun sholat itu berdiri itu termasuk rukun sholat, tapi di sini berdirinya ada syaratnya. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu dan sholatnya itu sholat wajib, sholat fardu, maka harus dengan berdiri. Artinya kalau tidak berdiri berarti sholatnya tidak sah. Umpamanya ada orang dalam keadaan normal bisa berdiri dan yang dia lakukan adalah sholat wajib, sholat maghrib, isya atau sholat subuh, maka kalau orang melakukan itu berarti sholatnya sah. Saya baca, faqad ajma'al ulama ala anna al-qiyam ruknun fi sholatil fardhi liman qadira alaihi. Bahwa para ulama sudah bersepakat bahwa berdiri itu termasuk rukun sholat dalam sholat wajib dan bagi orang yang mampu. Karena tadi ada hadisnya, kalau yang tidak mampu ya semampunya. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, kalau nggak bisa duduk sambil berbaring. Wa ajma'u ala annal maridha yasqutu anhu al-qiyam idza lam yastati'hu fa yusalli jalisan. Nah, di sini kemudian para ulama bersepakat bahwa orang yang sakit itu kewajiban berdiri itu gugur. Artinya di sini ada berdiri sebagai rukun sholat tapi bagi yang mampu. Kalau yang betul-betul sakit dan gak mampu, maka kewajiban berdiri itu tidak berlaku atau gugur. Bagaimana hadisnya tadi? Sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Kata Rasulullah SAW, berdiri sholatnya kalau nggak bisa dengan duduk, kalau nggak bisa dengan berbaring. Baik, saya baca dulu. Qala Ibnu Qudamah wa dhahiru annahu lam yakun ya'jizu 'anil qiyam bil kulliyah lakin syaqqa 'alaihi al qiyam. Nah, di sini maksudnya kalaupun
apa benar-benar dia itu yang dimaksud tidak bisa berdiri sama sekali, atau kesulitan. Kalau orang sakit itu mungkin kalau dipaksakan banget dengan cara pegangan atau apa mungkin masih bisa berdiri. Tapi kalau yang dimaksud di sini kata-kata tidak mampu, asal sudah merasa kesulitan, apalagi membahayakan nanti takutnya di tengah sholat jatuh dan sebagainya, maka itu sudah gugur ya kewajiban untuk berdiri. Artinya sholatnya tetap sah walaupun dia sambil duduk. Baik, fawaidah di sini ada 2 faidah yang perlu ditambahkan. Pertama, tajuzu sholatun nafilatu jalisan ala rohah fis safar mutlaqan. Nah, ini ada perkecualian. Kalau sholat sunnah itu boleh sholatnya sambil duduk. Apalagi dilakukan di sini ala rohilah. Ala rohilah itu ada kendaraan, boleh kita sholat sunnah. Wala tajuzu fil hadar. Tapi kalau lagi di rumah tidak boleh. Dan di sini ada dua. Yang pertama, sholat sunnah secara mutlak. Pokoknya sholat sunnah semua itu boleh dilakukan ketika dalam ketika sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Qobliyah, ba'diyah, apa lagi? Ya, itu sholat sunnah ternyata di sini disebutkan boleh. Yang kedua, sholat wajib tapi dalam safar. Jadi kalau kita betul-betul dalam kendaraan, kita nggak ada kesempatan untuk berhenti, sholat zuhurnya, mau sholat asarnya nggak bisa berhenti dalam kereta yang cepat sekali atau apa itu, kita boleh sholatnya sambil duduk. Karena itu perkecualian dalam kendaraan dan dalam safar. Termasuk dibolehkan juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibolehkan kita tidak harus berdiri. Tapi di sini disebutkan kata Umar bin Husain dari Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, an sholatir rajuli qa'iman, dari sholat seseorang summa qa'idan, dari sholat seorang yang kemudian dari seharusnya bisa berdiri tapi dia sholatnya duduk, sholat sunnah, bagaimana? Ada sahabat yang bertanya, tadi kalau sholat sunnah kan boleh sambil duduk. Kemudian sahabat namanya Imran bin Husain bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholatnya seseorang yang sambil duduk, sholat sunnah yang dimaksud ini, padahal dia bisa berdiri. Maka beliau menjawab, in shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falau nisfu ajril qa'id. Di sini disebutkan kalau untuk sholat sunnah, kalau ada orang sholat sunnah sambil berdiri itu yang lebih utama. Artinya pahalanya paling tinggi. Wa in shalla qa'idan, kalau dia sholatnya sambil duduk, fa nisfu ajrul qa'im, maka separuh dari pahala orang yang sholatnya sambil berdiri. Nah, jadi kalau kita maunya udah lelah banget gitu bisa sih berdiri. Tapi sholat sunnah boleh gitu kan, kita sholat sambil duduk. Nah, walaupun dalam kondisi yang normal di rumah atau di masjid, sholat sunnah itu kalau memang kita kita nggak mau berdiri boleh, tapi itu pahalanya lebih kecil. Disebutkan sholat orang yang duduk itu separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Dalam sholat apa tadi? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan. Baik, nanti kalau kurang lengkap bisa dibuat jadi bahan diskusi. Faidatani al-ula sholatul jalis yu'daru wa la yanqus shawabuha li'annahu kana min 'adatihi an yusalli qa'iman wa qad mana'ahu al-marad wa nahwuhu fa yakunu lahu ajru kamilan. Nah, di sini ada, kalau ada orang, tapi ini sholatnya bukan sholat sunnah ya, sholat fardu, sampai orang itu kemudian betul-betul dia tidak bisa berdiri, akhirnya dia sholatnya sambil duduk atau sambil berbaring, maka bagaimana? Apakah keutamanya sama? Kalau memang karena uzur itu keutamanya sama.
Nggak ada bedanya dengan kalau kita sholat berdiri, karena uzur. Dia betul-betul tidak bisa berdiri dan dia dalam keadaan sakit. Di sini disebutkan nggak ada bedanya antara dia berdiri dengan dia duduk. Kenapa? Karena dia duduk itu karena ada uzur. Dalilnya kata Rasulullah SAW, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ketika seorang hamba safar atau ada halangan tertentu atau dia sakit, maka baginya mendapatkan pahala seperti kalau dia sehat. Jadi kalau dia sehari-hari berjamaah datang ke masjid, sholat dengan sempurna, berdiri tegap seperti biasa ya, tiba-tiba sampai sakit parah sampai nggak bisa berdiri, nggak kuat lagi, maka apakah kayak gini dikasih sanksi pahalanya separuh? Tidak. Tapi ini pahalanya sama dengan kalau dia berdiri. Kenapa? Karena dia duduknya itu duduk karena uzur. Dan Rasulullah mengatakan apabila seorang itu sakit atau safar lalu dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Biasanya itu kan sholatnya lengkap berdiri sempurna. Tiba-tiba karena sakit kemudian dia tidak bisa berdiri, maka pahalanya sama. Begitu juga biasanya sholat lengkap tapi karena dalam safar nggak mungkin dia berdiri bisa jatuh, kendaraannya ngebut terus, mau ya tetap saja pahalanya sama. Tadi yang pahala separuh itu berlaku untuk sholat sunnah dan orangnya sebetulnya bisa berdiri. Dia bisa berdiri tapi karena sholat sunnah udahlah kayaknya lelah banget, kemudian dia sholatnya sambil duduk, itu yang mendapatkan separuh dari pahala berdiri. Di sini disebutkan ada hadis tadi seperti itu. Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah, bahwa salatnya seorang yang sambil duduk itu separuh dari salat. Kalau dia berdiri yang dimaksud adalah dalam salat sunnah dan orang itu sebetulnya mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Takbiratul ihram. Yang kedua, jadi urutannya ini ada yang menyebutkan yang pertama kali rukun adalah takbiratul ihram, ada yang menyebutkan al-qiyam berdiri. Karena memang sebetulnya kalau disebutkan mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu mungkin berdiri ya. Tapi ada yang menyebutkan berdiri sebelum takbir itu tidak dianggap sebagai bagian dari sholat. Ya itu fikih aja. Makanya boleh aja orang menyebutkan rukun pertama takbiratul ihram, rukun kedua berdiri atau dibalik. Bagi mereka yang mengatakan ya harus berdiri dong, masa orang mau sholat kan harus berdiri dulu, berarti dia sebutkan berdiri dulu kan. Tapi yang lihat kan berdiri sebelum takbiratul kan belum dianggap sholat. Nah udah, akhirnya nggak akan selesai. Pokoknya boleh disebutkan berdiri dulu, boleh disebutkan takbiratul ihram dulu. Tapi dua-duanya itu dianggap rukun. Rukun tadi termasuk perbuatan yang apabila ditinggalkan kemudian tidak sah. Takbiratul ihram wa hiya ruknun min arkanis shalah bittifaqi ahli ilmi. Ini kesepakatan para ahli ilmu bahwa takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun salat. Dalilnya qaulun Nabi miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya sebagai pedoman nih, miftahus shalah at-tahur. Kunci dari salat adalah at-tahur, harus suci dulu, berwudu ya. Kalau hadas besar harus mandi, ya kan? Kalau hadas kecil harus berwudu. Wa tahrimuha, dan tahrimnya mulainya diharamkan, maksudnya itu sudah mulai orang itu enggak melakukan lagi hal-hal di luar salat. Kalau melakukan itu jadi haram adalah at-takbir. Kalau sudah takbir ya berarti sudah itu fokus kepada amalan-amalan dan bacaan-bacaan sholat. Nggak boleh ada gerakan lain atau nggak ada yang di luar sholat, ngobrol, ngomong, makan atau apa saja nggak boleh, gitu kan? Wa tahliluha at-taslim. Halalnya maksudnya sudah dibolehkan lagi melakukan hal-hal di luar sholat adalah apabila sudah salam.
Jadi kuncinya adalah bersuci. Pintu yang masuk dia itu menjadikan membatasi orang nggak melakukan hal selain di luar salat adalah takbiratul ihram. Kemudian apa? Salamnya keluarnya itu adalah salam. Jadi ibarat orang masuk rumah, syarat untuk bisa masuk rumah itu ya pertama harus bersuci dulu. Begitu nanti masuk pokoknya di ibarat rumah itu sebuah sholatnya sebuah rumah, pintunya itu pintu masuknya adalah takbiratul ihram. Sudah masuk dalam rumah itu ya harus fokus urusan sholat, nggak boleh di luar itu. Begitu kita keluar dari situ salam, berarti sudah boleh lagi melakukan hal-hal di luar sholat. Jadi miftahus sholah at-tahur wa tahrimu at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ada hadis lain Rasulullah SAW mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka takbiratul ihram. Dan seterusnya, ini dalilnya banyak. Ada penjelasan di sini la yasihhu bi ghairil arabiyyah lil qadir 'alaiha. Tidak boleh takbir kecuali dengan pakai bahasa Arab. Jadi kalau orang takbir pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah, pakai bahasa dia itu ya tidak sah. Makanya saya sering orang bilang orang kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga karena dia mau mengucapkan syahadat aja berikrar sebagai muslim nggak peduli mau orang mana kayak orang Inggris, Amerika apapun ya, dituntun harus pakai bahasa Arab. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini benar nggak berita katanya sekarang nih yang di Piala Dunia itu sampai ada 500 orang lebih ya masuk Islam ya kan. Nah, mereka dari berbagai macam Prancis semua datang. Ya mau tidak mau dia harus pakai bahasa Arab ikrarnya. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baru setelah itu mau diterjemahin boleh, tapi harus bahasa Arab. Makanya orang bilang kalau pengen masuk surga harus belajar bahasa Arab. Ya kan? Ya kok bagaimana ya? Karena orang menurut keyakinan kita, dan itu yang disebutkan dalam ayat-ayat hadis-hadis bahwa syarat untuk masuk surga itu harus seorang yang beriman, ya kan? Syaratnya orang menjadi orang beriman itu harus mengikrarkan syahadat. Syahadat itu harus diikrarkan pakai bahasa Arab. Kan udah selesai. Nanti udah syahadat jadi muslim harus sholat. Sholatnya takbiratul ihram saja harus pakai bahasa Arab. Berarti bagaimana? Kalau ente pengen masuk surga harus belajar bahasa Arab, gitu kan? Makanya di sini dikatakan la yasihu at-takbiru bi ghairil arabiyyah. Tidak sah takbir kecuali pakai bahasa Arab. Dalilnya apa? Di sini saya bacakan la yasihu at-takbiru bi ghairil arabiyyah lil qadiri 'alaiha li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yukabbiru bil arabiyyah wa lam ya'dil an dzalika abadan wa huwal qail sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa menurut para ulama? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama hidupnya itu takbir selalu pakai bahasa Arab dan beliau tidak pernah mengganti sekalipun dengan yang lain. Atau beliau pernah menerangkan kalau yang nggak bisa bahasa Arab ya udah pakai bahasa masing-masing. Padahal zaman Nabi juga orang Muslim itu banyak yang dari non Arab. Jadi tidak semua orang itu Arab. Bahkan kan kayak kemudian ulama-ulama besar itu kebanyakan bukan dari Arab juga banyak. Imam Bukhari, kemudian para penulis kitab itu ada yang dari Afrika kan, termasuk di Mesir juga di daerah Sudan. Kemudian itu banyak orang-orang yang non Arab. Tapi karena masuk Islam lalu mereka belajar bahasa Arab. Pengaruh dari Islam itulah kemudian mereka belajar bahasa Arab sampai kadang-kadang bisa melebihi hebatnya dari orang Arab sendiri kan. Jadi seperti itu. Makanya ilmu menurut para ulama gini. Dulu di awal-awal bahasa Arab itu
secara umum itu masih fasih banget, bagus banget karena bahasa Arab asli, sehingga orang itu dengan bahasa Arab itu orang tanpa mempelajari kaidah bahasa pun sudah benar. Tapi begitu Islam itu berkembang masuk ke wilayah-wilayah yang non Arab itu, akhirnya bahasa Arab itu menjadi kualitasnya rusak karena tercampur oleh bahasa-bahasa baru. Maka kemudian waktu zaman Khalifah Ali itu sudah ada seorang ulama yang mengarang kitab atau yang mengarang kaidah bahasa. Pelajaran nahwu shorof itu dimulai dari zaman Khalifah Ali karena orang sudah melihat bahasa Arab itu semakin berkembang, dipakai di daerah-daerah. Orang yang non Arab itu kan juga harus belajar. Maka disusunlah oleh seorang ulama Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali seorang ulama yang hidup di zaman Khalifah Ali, kemudian mengaranglah kaidah bahasa. Kaidah bahasa jadi ada pelajaran bahasa itu diterangkan, ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, ini terus sampai akhirnya orang bisa. Sampai bisa kita paham. Nah, padahal dulunya itu orang tanpa belajar itu pun karena satu masih kebanyakan orang muslimnya mungkin orang-orang Arab. Yang kedua bahasanya masih asli. Tapi begitu Islam itu berkembang sudah meluas kemana-mana itu dibutuhkan pedoman bahasa supaya siapapun ya termasuk orang non Arab pun kemudian bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Baik. Jadi intinya takbiratul ihram ataupun bacaan-bacaan sholat yang lain itu harus bahasa Arab karena dalilnya Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku, usolli, sholat. Ya sudah, kalau Nabi Muhammad SAW seperti itu ya kita berusaha untuk mengikuti beliau. Kalau berbeda apalagi dengan sengaja berarti tidak sah. Poin ketiga, rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah fi kulli raq'atin. Kalau di sini sifatnya masih umum, membaca Fatihah pada setiap rakaat. Ada yang merinci li ghairil makmum, untuk selain makmum. Jadi membaca Fatihah pada setiap rakaat itu menjadi rukun apabila dia menjadi makmum. Apabila dia selain makmum. Selain makmum berarti sholat sendiri atau jadi imam. Sedangkan untuk makmum ini terjadi ikhtilaf. Untuk para makmum kita kebanyakan sholat-sholat kita hampir-hampir banyak makmum. Nah untuk para makmum itu para ulama berikhtilaf. Tapi selain makmum secara umum mereka sudah bersepakat itu merupakan rukun yang kita tidak boleh tinggalkan. Kalau umpamanya kita sholat sendiri nggak baca Fatihah udah pastikan tidak sah. Atau kita jadi imam nggak membaca Fatihah, nah itu tidak sah. Pas dari jarang-jarang jadi imam, pas jadi imam sekali fokusnya kepada ayat yang mau dihafalkan. Allahu Akbar langsung baca surat, nggak baca Fatihah. Kata makmumnya, Subhanallah, ulang lagi. Kata dia, belum baca Fatihah. Udah kelamaan. Karena dia tahu kalau nggak baca Fatihah itu tidak sah. Jadi dikiranya salah ayatnya, bukan. Padahal dia lupa ya karena saking khusyuknya atau jarang jadi imam agak grogi gitu. Begitu takbiratul ihram langsung baca surat. Nah, itu nggak sah. Pokoknya kalau jadi imam atau sholat sendiri setiap rakaat harus ada Fatihah. Kalau jadi makmum bagaimana? Nah ini ikhtilaf. Kalau untuk jadi makmum ada yang mengatakan dirinci. Kalau sholat yang jahar, yang imamnya itu membaca Fatihah kita dengar, maghrib rakaat pertama, rakaat kedua, isya rakaat pertama, rakaat kedua, subuh rakaat pertama, kedua, nggak ada ketiga kan subuhnya. Ada masjid sekolah ketiga nggak ada ya, salatnya dua. Nah kalau yang seperti ini, ada yang mengatakan ya sudah qiraatul imam, qiraatul makmum. Ada yang mengatakan ya sudah,
cukup diwakili oleh imam. Ada yang pendapat seperti itu. Tapi berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali orang harus membaca Fatihah, maka dia tetap aja menyempatkan, mengupayakan membaca Fatihah. Buru-buru atau cepat-cepat setelah amin baca sendiri, kemudian nyusul mendengarkan bacaan imam. Makanya sampai ada imam yang sengaja habis awwaludhdallin amin, dia tahan dulu, tidak buru-buru membaca surat. Niatnya supaya ngasih kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Tapi kalau imamnya nggak ngasih kesempatan itu, ya udah baca aja Fatihah sendiri. Kalau kita termasuk yang berkeyakinan setiap rakaat baik imam atau makmum harus ada Fatihah. Tapi bagi yang mengatakan tadi kalau sudah imam yang membaca dengan keras kita nggak usah baca Fatihah lagi, maka ya sudah, itu sudah diwakili oleh bacaan imam. Karena Allah SWT berfirman, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena ketika Al-Quran dibaca maka dengarkan, jangan berlomba sama imam. Imam membaca kita tandingin baca lagi, bagusan bacaan saya kok. Ya jangan gitu kan. Nah itu bagi yang berkeyakinan bahwa makmum itu cukup diwakili oleh imam. Tapi bagi yang berkeyakinan setiap seorang kata harus baca Fatihah, dia sempatkan baca Fatihah sendiri, selesai, habis itu baru mendengarkan bacaan Al-Quran lagi. Ya, itu bagi rakaat-rakaat yang imamnya membaca dengan jahar. Kemudian bagi rakaat-rakaat yang imamnya tidak jahar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat 3-4, zuhur 1-4, asar 1-4, itu makmum tetap membaca. Kalau menurut saya ini yang paling pas lah ya. Udah kalau imamnya sudah jahar, kita baca juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kalau dia imamnya sir tadi, ya kita baca, karena memang Fatihah itu disebutkan sebagai rukun pada setiap rakaat. Tapi ada yang agak ekstrim, pokoknya kalau makmum baik yang jahar suaranya imam kedengaran atau yang tidak, pokoknya sudah, karena ada hadis yang mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Itu kan tegas juga, ada yang berpendapat begini ya, itu nggak bisa kita salahkan juga. Bacaan imam ya sudah, itu diwakili oleh makmum, karena saya bermakmum kepada imam, ya sudah, bacaannya ada di dia, kita hanya dengerin saja gitu. Kalau yang begitu bagaimana? Ada pendapat seperti itu, tapi menurut saya yang paling tengah-tengah tadi. Kalau imamnya sudah kedengaran jelas jahar, ya kita nggak harus. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i yang lebih kuat itu tadi, dalil bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah seseorang yang sholat tanpa membaca Fatihah, akhirnya itu dipukul rata, mau jahar, mau sir, mau imamnya kedengaran atau tidak, pokoknya setiap rakaat makmum atau imam harus membaca Fatihah. Jadi ada 3 nih versinya, pokoknya mau jahar mau sir kapanpun harus baca Fatihah kalau dia makmum. Tapi ada yang tadi, kalau sudah makmum mau jahar masir pokoknya cukup dengan imam. Yang tengah tadi, kalau bacaan imam itu kedengaran sudah terwakili. Kalau bacaan imam tidak kedengaran, kita baca sendiri. Kayak yang paling tengah ini yang paling sedang gitu ya. Wallahu alam. Ini kaitan yang ini. Saya baca aja. Qiraatul Fatihah ruknun fi kulli raka'atin min kulli salatin fardhan aw naflan jahriyatan kanat aw sirriyah wa ilaihi dhahaba as-Suri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur. Nah ini disebutkan di sini, membaca Fatihah itu rukun salat pada setiap rakaat, baik salat wajib maupun salat sunnah, baik salatnya yang jahar yang kedengaran bacaan imamnya ataupun yang sir. Dan kepadanya lah
pendapat Imam As-Sauri, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalilnya tadi la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya itu tadi secara umum ada 3 ya kesimpulannya ya. Wa dhahaba Abu Hanifah, ini termasuk Abu Hanifah, ini yang berbeda dengan tadi, illa annal Fatihah la yata'ayyan qira'atuha. Ada yang mengatakan ya tidak harus, apalagi kalau imamnya sudah membaca dengan jahar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan qiraatul basmalah fi awalil Fatihah. Ini supaya kita bagaimana status membaca Fatihah, membaca basmalah. Karena memang dalam bacaan basmalah itu ada yang ekstrim sekali, memang basmalah itu nggak wajib. Jadi memang tidak baca basmalah karena menurut mereka bismillah bukan bagian dari Fatihah. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang membaca basmalah tapi basmalahnya itu sirron, basmalahnya dikecilkan, habis itu Fatihah dari Alhamdulillah ke atas kemudian dijahar. Ada yang memang harus bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya harus dijahar semua. Jadi secara umum ada 3 ini. Ada yang mengatakan tidak harus baca bismillah, jadi Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana itu Alhamdulillahirabbil alamin? Kan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dari bismillah, kalau dari Alhamdulillah 6 dong. Nah itu ternyata pemotongan ayat itu berbeda. Menurut dia itu pemotongan ayat terakhir itu terdiri dari 2 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini beda ya, ghairil maghdubi 'alaihim dianggap satu lagi. Ayat sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan mereka berkeyakinan bahwa bismillah itu bukan milik Fatihah saja. Bismillah itu milik semua surat kecuali surat At-Taubah. Sehingga dia ya semua surat diawali dengan bismillah. Kita baca Al-Baqarah ya awalnya ada bismillahnya, Ali Imran ada bismillahnya. Sehingga bahwa bismillah itu bukan Fatihah. Yang kayak gini gimana? Ya ada. Ya seperti ini kalau nggak salah ya Abu Hanifah ya, Abu Hanifah. Nah saya baca. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qiraatil basmalah fi awal al-Fatihah taba'an li ikhtilafihim fi mas'alah. Nah ini terjadi ikhtilaf membaca bismillah di awal surah, dibaca Al-Fatihah di awal surat Al-Fatihah. Karena ini konsekuensi dari perbedaan para ulama terkait dengan bismillah. Was-sahih annal basmalah ayatun minal Qur'an fi kulli rak'atin. Yang lebih kuat, yang lebih sahih bahwa bismillah itu ayat Al-Qur'an yang ada dalam setiap surat. In usbitat fil masahib, karena di mushaf-mushaf memang semua ada bismillahnya. Wa in kanat 'alal arjah laysat minal Fatihah, walaupun itu bismillah bukan bagian dari Fatihah, bukan ayat dari Fatihah tapi ayat dari bagian setiap surat, fayajibu qira'atuha qabla al-Fatihah, tapi wajib dibacanya kama dhahaba ilaihi al-jumhur, seperti yang dipilih oleh mayoritas ulama. Jadi persoalannya nih bukan Fatihah apakah bagian dari surat bismillah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan, tapi di sini jumhur ulama mengatakan mengharuskan membaca bismillah. Cuman apakah bismillahnya dijahar atau tidak? Yang lebih aman berarti gimana? Kita tetap baca bismillah, tinggal kita pilihannya mau dikeraskan sama dengan alhamdulillahnya atau tidak.
Ingat dulu beberapa tahun lalu waktu ada peresmian salah satu masjid di Depok itu, di Permata 2 itu ada masjid itu, karena salah satu jamaahnya itu kerja di kedutaan. Sahabat saya juga kenal. Kemudian melalui dia yang lobby ya, kemudian dia dapatlah sumbangan dari salah satu mungkin dari masjid dari Mekah sana. Kemudian karena dia pinter ngelobinya itu sampai Syekh Sudes langsung datang. Ada yang datang nggak ke sana ya? Waktu itu heboh itu udah, karena Depok kedatangan Syekh Sudes ya. Biasa jadi imam di Masjidil Haram kan, ini jadi imam di Masjid di Depok, kan luar biasa. Bagaimana yang saya tertarik dengannya itu, ternyata 2 rakaat sholat maghrib waktu itu. Rakaat pertama dia itu pakai bismillah, atau rakaat keduanya saya. Pokoknya satunya pakai bismillah, satunya tidak. Alhamdulillah. Jadi beliau ternyata juga ngerti bahwa sekaligus untuk mengajari kita kalau ada orang nggak bismillahnya nggak keras pun, supaya kita jangan langsung wah ini nggak bener itu ya. Karena memang tadi ada 3 versi. Ada yang mengatakan memang bismillah nggak wajib, nggak harus. Bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholat harus membaca Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah nggak dibaca. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah sehingga harus dibaca baik di jahar maupun di sir. Tapi ada yang mengatakan ya sudah, bismillah dibaca tapi di sir saja, kemudian alhamdulillahnya di jahar. Yaitu bagian dari ikhtilaf, karena itu bukan hal yang Al-Fatihahnya rukun. Tapi apakah cara tadi teori membaca satu jahar, satu enggak itu termasuk ikhtilaf yang sifatnya furu', yang itu mungkin bukan bagian dari yang membatalkan sholat ya. Kalau ada orang sholatnya bismillahnya enggak dibaca atau bacaannya dibaca sir, itu bukan berarti sholatnya tidak sah. Nah, ya waktunya sudah cukup, sudah masuk syuruk. Mungkin kita cukupkan sampai rukun yang keberapa? Ketiga ya, 3. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada rukun-rukun selanjutnya karena masih banyak ya. Kita cukup sampai rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu, falyatafadhal mashkuran. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita akan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan. Tadi rukun sholat, alhamdulillah kita sampaikan, kita paham Pak ya. Namun ada pertanyaan, saya balik Pak ya. Ada gerakan-gerakan yang dilakukan pada waktu sholat, ya. Misalnya di sekitar kita ada yang menggoyangkan badan, ada yang betulkan kacamata, ada yang kelihatan gatal. Nah, itu gerakan-gerakan seperti itu toleransinya bagaimana Pak dalam sholat? Kadang-kadang orang yang melakukan itu sekitar kita, mengganggu konsentrasi kita juga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dulu ya Ustaz ya. Ada lagi jamaah yang menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belum masuk ke bab Ustaz, tapi mumpung masih ingat. Jadi saya mau menanyakan tentang, tadi kan disinggung tentang sujud sahwi. Nah, kebanyakan kita tatkala sujud sahwi itu membaca wa subhana man la yamu wa la yasud. Dan yang saya tahu itu, saya cari di hadis selanjutnya memang nggak ada ya. Yang saya tahu itu tambahan dari ulama. Yang saya tanyakan,
apakah tatkala kita sujud sawi membaca doa itu atau membaca doa biasa subhanallah atau subhanallah wa bihamdika itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, 3 ya. Dari blog sana ada pertanyaan. Satu lagi ada. 2 lagi Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Baik. Kalau kita membaca di referensi buku-buku fikih, ada buku fikih yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan sholat itu ada toleransinya. Pertama, kalau gerakan kecil walaupun berulang-ulang itu tidak apa-apa. Gerakan kecil itu main garuk. Kalau garuk itu pakai jari tidak apa-apa. Nah, tapi kalau garuk kayak gini itu. Nah, yang kedua ada yang membatasi salasu harakatin mutawalliyatin, 3 gerakan besar yang berturut-turut. Ya kan? Itu ada kalau kita lihat ada di buku-buku fikih, tapi itu juga pendapat para ulama. Dalam rangka apa? Para ulama itu mengingat bahwa sholat itu memang sedang menghadap Allah supaya betul-betul khusyuk, baik gerakannya maupun bacaannya itu teratur sesuai dengan tidak keluar dari koridor sholat sebetulnya. Tapi dalam kondisi tertentu ya sebetulnya ketika kita butuh untuk bergerak ya nggak masalah. Sampai orang sholat sambil gendong juga boleh, ya kan? Sholat anaknya nangis mulu gitu, nenek kita umpamanya sholat ada membahayakan suatu, kita juga hindari, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini semangatnya itu untuk apa? Walaupun gerakan kecil, tapi kalau memang sengaja dan itu tidak ada perlunya, ya itu bisa mengurangi atau bahkan bisa membatalkan sholat. Tapi gerakan besar pun, matikan HP, megang mic, itu kan memang perlu. Orang itu jamaahnya banyak banget sampai belakang, mic-nya lepas, ya ambil aja lagi, ambil pasang. Karena itu kalau nggak sampai diambil itu nanti malahan berbahaya. Lagi khusuk-khusuknya alarmnya jerit-jerit keras banget itu. Bagaimana? Diambil aja, diambil kemudian diinikan. Karena kita gerakan-gerakan itu gerakan bukan lahu, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk ada orang yang punya kebiasaan sawan, kata orangnya. Sawan itu kebiasaan yang nggak sadar. Ini banyak juga saya lihat juga di Mekah juga gitu. Habis aku datang betul-betulin ini yang kayak gitu. Banyak ada. Wah, gerak-gerak mulu. Ya tapi kalau dia itu nggak sadar, nggak tahu ya bagusnya sih itu dia tadi diingatkan ya ganggu orang lain lagi kan, kan gitu. Tapi secara ini ya tidak ada yang nggak membatalkan itu. Memang ada yang kelihatan keras, tapi tadi jadi yang dibolehkan itu gerakan-gerakan kecil atau gerakan satu tapi tidak sampai 3 kali berturut-turut. Jadi kalau 3 kali berturut-turut itu batal, itu di dalam buku fikih. Tapi kalau kita pahami secara umum, kenapa para ulama berpendapat ini? Intinya ya karena kita sedang sholat, ya, sudah takbiratul ihram itu harus kita sterilkan dari hal-hal di luar sholat. Tapi kalau mamanya dibutuhkan, kita anaknya jerit-jerit nangis itu kan, ganggu jamaah yang lain, nah kita angkat tadi, kita gendong, biar kalau dia diam gitu, nggak masalah. Jadi insya Allah itu ketika itu memang gerak-gerakan yang diperlukan, nggak ada unsur candaan, nggak ada unsur apa itu, maka insya Allah itu tidak membatalkan sholat. Tapi walaupun gerakan kecil habis candaan itu batal. Pokoknya sholat nyolek temen gitu, lihat nih batal itu. Karena itu walaupun gerakan kecil, maunya tangan temennya itu atau kaki temennya sengaja diinjak maunya kan, nah itu walaupun kecil, pas kakinya deket sama kaki sebelahnya, sengaja dicantengan ini senggol main, batal itu. Karena itu gerakan yang tidak ada tujuannya gitu. Jadi intinya kalau kita lihat ada batasan yang dibolehkan itu gerakan kecil
gerakan besar tapi tidak berturut-turut selebih dari 3 kali. Kalau sampai 3 kali gerakan besar itu ada yang membatalkan. Tapi ketika gerakan itu memang diperlukan, kayak kemudian tadi yang sifatnya ada ngingetin orang, takut ada hewan yang membahayakan dan seterusnya, itu ya biasanya itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kaitannya sujud sahwi. Sujud sahwi mulai dari sujudnya sampai bacaannya sampai ini semua adalah sunnah. Jadi sunnah. Jadi makanya kalau ada orang meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad, kayak umpamanya tadi membaca lupa nggak tahiyat awal dan seterusnya, itu ya sebetulnya masih sah karena itu hukumnya itu hanya disunnahkan melakukan sujud sahwi. Seandainya betul-betul nggak ingat atau nggak mau melakukan, sholatnya masih tetap dianggap sah, ya kan? Nah, akhirnya karena ini perbuatan sunnah, ya mungkin orang akhirnya kalaupun ada salah-salah pun juga masih dimaafkan. Tapi sebetulnya yang namanya sujud itu beda dengan bacaan. Sujud itu adalah gerakan seseorang yang meletakkan 7 anggota sujud ke dalam bumi. Sujud adalah apa? Mulai jidat, 2 telapak, 3, kemudian 2 lutut, 5, kemudian 2 ujung kaki, 7. Ketika orang itu sudah melakukan itu namanya sudah sujud. Bacanya gimana? Ya, saya malah belum terlalu yakin itu, belum terlalu. Yang selama ini kita baru fokusnya kepada bacaan apa? Subhanaman la yanamu wa la yasmu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu bacaan yang sering kita baca. Tapi seandainya kita nggak baca itu, ya nggak apa-apa. Karena itu yang dimaksudnya adalah sujudnya, bukan bacanya. Atau kita baca tasbih yang lain pun boleh. Baca subhanallah atau baca subhanarabbiyal a'la. Nah, apa itu juga boleh. Tapi karena ini mungkin di ma'thur itu mungkin apa karena saya belum itu memang selama ini yang saya tahu bacanya subhan, ini kan bacaan tasbih, subhana ma suci man zat la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yasu, dan tidak pernah lupa, sebagai ungkapan rasa penyesalan. Ya Allah, ini saya sholat aja udah nggak fokus banget nih, sampai ketinggalan nih bacanya atau gimana. Karena sholat sujud sahwi itu bukan hanya karena meninggalkan sesuatu, tapi bisa juga kalau kita lupa cuma rakaat, apa udah 3 apa baru 2, maka kita harus meyakini yang lebih sedikit. Kalau kita ragu antara 2 dan 3, maka harus meyakini yang 1, yang 2, ya kan? Karena yang lebih sedikit, yang lebih yakin yang sedikit. Habis itu kita tambah 1, nanti disunnahkan sujud sahwi. Gitu. Jadi pokoknya kalau sampai ada yang ketinggalan, ada yang kita lupakan, kemudian kita selingi, termasuk juga momennya tadi ada 1 rakaat kok nggak ada fatihahnya, ya kan? Nggak ada fatihahnya. Kita tidak pakai rakaat itu, kita tidak hitung, kita susuli dengan rakaat baru. Tapi sebagai apa tadi kan itu karena kelalaian kita juga, nanti disunahkan sujud sahwi. Kita ganti tapi sunnah saja. Kalau kita nggak mau sujud sahwi juga nggak apa-apa. Tapi secara etika pun kita merasa bahwa ini satu kelalaian saya ini ya, sampai lupa ini jumlah rakaatnya. Maka penyesalan di ujung sebelum salam kita sujud. Sujudnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi sholat sujud 2 kali. Bacanya tadi yang sekaligus itu menggambarkan betapa kita ada perasaan penyesal, Maha suci, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Langsung tutup doa, Ustaz. Baik, untuk kesempurnaan pengajian kita
Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keistiqomahan kita untuk selalu mengaji, menambah ilmu, dan kita bermohon mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas